Chelsea Virginia Itom, mahasiswi semester 3 dari program studi Teologi Kependetaan dari Sekolah Tinggi Teologi Injil. Teman-teman, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai satu tema penting dalam teologi Perjanjian Lama, yaitu untuk itu, mari menonton dan menyimak video ini sampai akhir ya. Saudara-saudara, apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata ibadah? Apakah kita langsung memikirkan kebaktian minggu, nyanyian, doa, atau mungkin sekedar sebuah kewajiban yang harus dijalankan? Dalam Perjanjian Lama, mengajarkan bahwa ibadah bukanlah sekedar ritual, melainkan respons total terhadap penyataan dan tindakan Allah. Ibadah diekspresikan melalui dua hal, yaitu korban dan doa. Kata korban berasal dari akar kata kara yang berarti mendekat. Jadi korban bukanlah persembahan untuk menyuap Tuhan, tapi sarana untuk mendekat, memulihkan relasi dan menyatakan kerinduan bersekutu dengannya. Sementara doa berasal dari kata palal yang berarti menengahi atau menghakimi. Doa sejati bukan daftar permintaan, tapi sikap mengoreksi diri, menyerahkan hidup dan berharap hanya kepada Tuhan. Dengan kata lain, ibadah sejati adalah jawaban kita kepada Allah yang sudah lebih dulu mendekat kepada kita. Saudara-saudara, dalam kitab Mazmur memperlihatkan ibadah yang jujur. Dalam Mazmur 23, Allah digambarkan sebagai roe, artinya gembala yang memelihara dan memulihkan. Sedangkan Mazmur 51 menunjukkan pertobatan. Daud yang berani jujur tentang dosanya dan meminta hati yang tahir. Artinya, ibadah sejati mencakup pujian sekaligus ratapan, syukur sekaligus air mata. Saudara-saudara, lalu bagaimana ini berbicara kepada kita di masa kini? Di tengah dunia modern, ibadah sering direduksi menjadi formalitas atau rutinitas. Banyak orang datang beribadah, tapi hatinya kosong. Ada juga yang melihat ibadah hanya sebagai tontonan rohani. Di sisi lain, kita hidup di zaman penuh tekanan. Ada krisis moral, kecemasan global, polarisasi sosial, dan kerinduan akan makna hidup. Dalam situasi ini, kita perlu kembali pada esensi ibadah Perjanjian Lama. Ibadah sebagai dialog otentik dengan Allah. Allah sudah mendekat terlebih dahulu, maka kita diajak datang dengan hati yang jujur, baik dalam ucapan syukur maupun dalam keluhan, baik di masa terang maupun dalam lembah kekelaman. Nah, relevansinya bagi hidup kita sekarang adalah ibadah bukan sekedar apa yang kita lakukan pada hari Minggu, melainkan gaya hidup sehari-hari. Bagaimana respons iman kita dalam doa, pujian, pertobatan, dan tindakan nyata. Saat kita datang kepada Tuhan dengan hati terbuka, kita akan dipulihkan, dikuatkan, dan dimampukan untuk menjadi saksi kasih-Nya di tengah dunia yang haus akan pengharapan. Untuk itu saudara-saudara, mari kita renungkan kembali apakah ibadah kita hanya sebatas rutinitas, ataukah sudah menjadi respons iman yang jujur kepada Allah? Kiranya kita dapat belajar datang kepada Tuhan bukan dengan topeng, melainkan dengan hati yang tulus. Sebab Allah kita adalah gembala yang setia dan penuh kasih. Jika ibadah kita benar-benar lahir dari iman, maka hidup kita pun diubahkan dan menjadi berkat nyata bagi dunia. Demikianlah yang boleh saya sampaikan di saat ini. Kiranya ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan akhir kata, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.